親に話しても聞いてくんないしずしてたくらいはっきり。Halo Belo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime dan Dadan episode 11. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Kedatangan Jiji ke rumah Ayase itu membuat Okarun sampai melongo dan terus melihat ke arah Jiji. Tapi Okarun menganggap Jiji itu sangat keren. Karena dari segi penampilannya, menurut Okarun seperti atlet. Dan juga terlihat orang jujur. Namun seketika pujian Okarun pun dipatahkan oleh Jiji. Karena Okarun melihat tingkah laku Jiji yang seperti itu. Ayase pun sampai kesal melihat Jiji. Bahkan sampai mengajak Okarun untuk menghajar Jiji. Namun Saiko lalu mengajak Jiji untuk masuk ke dalam. Ayase pun sampai bingung. Saiko lalu memberitahu bila Jiji mulai hari itu akan tinggal di rumah itu. Mendengar itu Ayase pun sampai kaget dong. Dan Okarun pun juga kaget. Namun, Aira masih saja berpikiran buruk. Menurut Aira, Ayase akan mengumpulkan rekan untuk persiapan Ragnarok perang terakhir. Dan karena menurut Aira, mereka masih aliansi untuk melawan alien. Dan bila sudah selesai nanti, Aira juga akan mengumpulkan rekan untuk menantang Ayase di Ragnarok. Melihat Aira yang masih seperti itu, Ayase dan Okarun pun sampai heran. Dan setelah mengatakan itu, Aira lalu berlari pulang. Setelah Aira pulang, Ayase pun masih merasa kesal dengan kedatangan Jiji itu. Dan Okarun juga lalu berpamitan akan pulang. Ayase pun lalu mengantarkan Okarun ke depan pintu. Dan Ayase juga mengucapkan untuk Okarun hati-hati. Okarun pun lalu berjalan pula. Dan dari sini terlihat Ayase sudah mempunyai perasaan ke Okarun. Ayase yang melihat Okarun berjalan, Ayase lalu memanggil Okarun. Itu karena Ayase menginginkan untuk Okarun mengatakan sampai jumpa besok. Dan Ayase meminta itu pun hanya dengan bahasa isyarat. Dan Okarun pun tidak mengerti. Akhirnya Ayase mengatakan secara langsung saja. Setelah mengerti, Okarun pun hanya mengatakan dengan lirih. Dan lalu lanjut berjalan pulang. Setelah Okarun pulang, Ayase lalu masuk ke rumah. Dan terlihat Jiji sedang makan. Dan nenek Saiko sedang bersantai. Dari situ, dengan perasaan Ayase yang masih kesal, Ayase kembali menanyakan kenapa Jiji harus tinggal di rumah itu. Saiko lalu memberitahu, itu karena kedua orang tua Jiji sedang dirawat. Makanya Jiji harus tinggal di situ. Ayase pun masih merasa kesal kenapa Jiji tidak tinggal di rumah saudaranya saja. Saiko pun menjawab kembali, sebab hidup bermasyarakat itu harus saling membantu. Dan Jiji pun masih dengan tingkahnya yang gak jelas itu. Dan terus memuji Saiko. Itu pun membuat Saiko terus menyajikan makanan yang masih ada untuk Jiji. Setelah selesai makan, Ayase dan Jiji lalu mencuci piring yang sudah menumpuk. Dari situ, tiba-tiba Jiji meminta maaf ke Ayase. Karena sejak SD, Jiji selalu mengejek Ayase. Dan sekarang Jiji menyesali itu. Dan Jiji juga bercerita bahwa dia sekarang bisa melihat hantu.
itu dimulai sejak Cici pindah ke rumah pegunungan. Awalnya, Cici menganggap rumah itu sangat nyaman. Namun seiring berjalannya waktu, Cici merasa ada sesuatu yang aneh di setiap sudut rumah. Hingga akhirnya Cici diperlihatkan oleh hantu itu. Dan sejak saat itu, kesehatan orang tua Cici menurun. Dan lalu Cici menyuruh perantara roh yang terkenal untuk mengusir hantu itu. Namun sesudah melakukan, 3 dari kelima perantara roh itu malah bunuh diri. Dan perantara roh veteran juga tidak mampu. Namun dia merekomendasikan nenek Saiko untuk itu. Setelah mendengar itu, Ayashi semakin mengerti dan terlihat tidak jengkel lagi. Dan karena Cici akan menyuruh Saiko, menurut Ayashi itu adalah pilihan yang tepat. Karena nenek Saiko itu sangatlah kuat. Saiko pun mendengar itu. Namun Saiko tidak akan melakukannya. Karena Saiko hanya bisa menggunakan kekuatannya di kota Kamigo. Dan jika keluar dari kota itu tidaklah kuat lagi. Namun Saiko menyuruh Ayashi untuk yang melakukannya. Karena menurut Saiko, seseorang yang tidak bisa melihat hantu dan menjadi bisa, itu ada kaitannya dengan telur Okarun. Saiko pun juga memberitahu bila Ayashi mau melakukannya, Saiko akan membelikan seragam sebanyak yang Ayashi mau. Hari pun sudah pagi dan lalu pergi ke sekolah. Dan terlihat Cici juga sekolah di sekolahan Ayashi. Dan juga berada di satu kelas dengan Ayashi. Dan Cici lalu memperkenalkan dirinya ke teman-teman kelas Ayashi. Dengan tingkah yang gak jelasnya itu. Namun teman-teman di kelas Ayashi terlihat juga mengagumi Cici. Beralih ke Okarun. Okarun yang sudah pelajaran, Okarun masih memikirkan Ayashi dan Cici. Okarun mengira akankah mereka berdua masih saling suka. Dan bila nanti mereka pacaran lagi, Okarun pikir Okarun sudah tidak bisa lagi akrab dengan Ayashi, bercanda, dan juga tidak bisa membicarakan tentang Oplut dan semacamnya lagi. Bahkan tidak bisa main lagi. Aduh, kecewa berat nih Okarun. Setelah jam istirahat, Okarun lalu kembali melatih otot dan tubuhnya lagi. Namun seketika Ayashi datang menghampiri Okarun. Okarun pun sampai kaget. Dan Ayashi datang menghampiri Okarun itu biar Ayashi bisa mengawasi Okarun agar tidak aneh-aneh. Okarun pun kembali latihan lagi. Dan karena Okarun belum makan dan masih sibuk latihan, Ayashi pun menawari Okarun untuk Ayashi menyuapi saja. Baru mau asik, Cici pun datang menghampiri mereka. Dan karena Cici membawa popi rasa yogurt kesukaan Ayashi, Ayashi pun teralihkan dari Okarun. Dan itu membuat Okarun sedih. Dan lalu berjalan pergi meninggalkan mereka. Karena Okarun tidak mau melihat Cici dan Ayashi bermesraan lagi. Namun tiba-tiba dengan Okarun berjalan pergi, terlihat boneka yang menyerupai orang berlari sangat kencang. Bahkan sampai mau menabrak Okarun. Sampai-sampai Okarun berteriak nama Ayashi. Untung saja Okarun bisa menghindari dengan juga berlari. Tapi Okarun lalu disingkirkan sengaja oleh orang itu. Ayashi yang melihat itu, Ayashi pun akan menahan orang itu. Tapi ketika Ayashi akan menggunakan kekuatan psikisnya, Cici pun lalu menjatuhkan Ayashi agar tidak tertabrak oleh orang itu. Dari situ ketika orang itu melompati Ayashi, terlihat telurnya berwarna emas seperti punya Okarun. Ayashi pun lalu memberitahu ke Okarun. Orang itu pun masih terus berlari. Namun gilanya, Cici pun masih terus memeluk Ayashi. Karena Ayashi tidak mau kehilangan jejaknya, Ayashi lalu menggunakan kekuatan psikisnya untuk menahan itu. Namun karena larinya kencang sekali, Ayashi pun sampai ikut terseret oleh kekuatan psikisnya. Hingga akhirnya Ayashi dan Cici dibuat terbang dengan lari yang sangat kencang orang itu.
Dan Okarun pun lalu mengejar dengan mode nenek turbo. Ketika Ayashi melihat Okarun, Ayashi lalu akan beralih ke Okarun dengan kekuatan psikisnya itu. Namun dengan begitu, Ayashi hampir tertabrak oleh bus. Namun untung saja, Okarun dapat menyelamatkan Ayashi. Setelah itu, Okarun yang menggendong Ayashi dan Jiji lalu kembali mengejar orang itu. Dan Ayashi kembali mengeluarkan kekuatan psikisnya. Dan Okarun yang akan menahannya. Namun orang itu pun masih terus menahan dirinya dengan berpegangan apa yang ada di depannya. Namun tiba-tiba, orang itu malah menghancurkan tubuhnya. Namun tubuh dia pun bersatu kembali dan terus berlari. Okarun, Ayashi dan Jiji pun kembali mengejarnya. Namun mereka kehilangan jejaknya. Tapi Ayashi dapat melacak keberadaannya. Dan ternyata Ayashi tadi sudah mengambil jantung orang itu. Hingga akhirnya mereka pun menemukannya. Orang itu berada di suatu tempat pembuangan sampah besi. Ayashi lalu mendekat ke orang itu dan mengatakan, bila tidak kabur lagi, Ayashi akan mengembalikan jantungnya. Dan juga Ayashi meminta untuk memperlihatkan telurnya. Karena menurut Ayashi sepertinya punya Okarun. Namun tiba-tiba suara wanita memanggil nama Taro. Dan ternyata itu adalah nama orang itu. Taro pun lalu merangkak ke tumpukan barang itu dan mencari suara itu, yang Taro sebut dengan sebutan Hana. Dan Taro pun dapat menemukannya. Dan ternyata mereka itu pun satu golongan yang sama. Boneka hidup, Bri. Dan kenapa Taro mencari Hana? Ternyata Taro sangat mencintai Hana. Dan Taro pun lalu mengungkapkan perasaannya. Bahwa segalanya telah berubah setelah Taro menemukan Hana. Dunia yang berwarna abu-abu berkat Hana menjadi penuh warna. Mendengar itu, Okarun pun lalu terbayang dengan Ayashi. Dan semua hal yang dikatakan Taro itu diiringi oleh perasaan Okarun. Hana pun mengatakan ke Taro bila tanggal produksinya itu berbeda dan meminta ke Taro untuk meninggalkan Hana agar tidak mengalami hal yang sama seperti Hana. Taro pun tidak peduli karena Taro sudah mencintai Hana dan Taro juga tidak akan melepaskan Hana apapun yang akan terjadi. Dan juga Taro mengajak Hana untuk lari bersama lagi. Okarun yang mendengar itu, wah, bakal seperti apa ya, Bri? Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih.